Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 5A, 5B SD Islam Al Akbar hari ini, hari Senin, tanggal berapa? 8 Maret 2021. Kita lanjutkan eh, pengetahuan sosial tentang sejarah Indonesia ya. Ya, ini kita sampai pada bab mempertahankan kemerdekaan. Insya Allah ini yang terakhir dari rentetan tema 7. Insya Allah nanti setelah ini kita sudah masuk tema 8. Tema ini akan saya UTS-kan. Ya, bab ini, bab yang akan saya ajarkan hari ini akan saya UTS-kan. Saya masukkan pelajaran tema kemarin, tema 7. Dan ini akan keluar di beberapa pertanyaan di PTS. PTS insya Allah minggu depan ya, minggu depan insya Allah sudah PTS. Silakan dicatat seperti biasa di-download videonya ataupun menggunakan handset ataupun dengan cara yang supaya kalian belajarnya nyaman, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, perjuangan bangsa Indonesia belumlah usai. Inilah ujian selanjutnya setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Merdeka atau mati. Nah, itulah semboyan Bapak pendiri bangsa kita dulu. Merdeka atau mati. Karena sudah merdeka tapi tetap diganggu oleh siapa? Para penjajah, yaitu ada Inggris dan Belanda yang kembali datang ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dari Jepang. Ya, jadi Jepang kan penjajah terakhir tuh. Jepang penjajah terakhir, setelah merdeka, Inggris dan Belanda datang lagi ke Indonesia. Wah, seperti apa nih ceritanya? Pasti seru ya. Ya, tapi tidak diceritakan semua oleh Pak Rohman karena terbatas oleh media. Ya, kalau di sekolah mungkin enak ya, karena ini di media Google Classroom ya. Kasihan nanti paket datanya ya. Silakan dicatat pembelajaran hari ini, pembelajaran kali ini. Mari kita bahas satu tentang pembentukan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian yang keempat ada sejarah Pancasila atau sejarah tentang dasar negara kita. Ada Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Insya Allah semuanya sudah paham di kelas 4. Satu, dicatat ya ini pembentukan NKRI. Nah, ada Daguritsu Junbei Inkai atau PPKI. Kembali mengadakan sidang setelah proklamasi kemerdekaan di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. PPKI ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia eh, dari BPUPKI. Jadi dulu namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbiko Sakai. Sekarang jadi Dokuritsu Junbi Inkai. Ini adalah karena ini dibubarkan sudah selesai masa baktinya. Masa baktinya sudah selesai, ini dibubarkan jadi ini ya, bagi BPKI. Sebelumnya telah dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan membentuk rancangan Undang-Undang Dasar sebagai produk dari BPUPKI. Cuma rancangan ya. Rancangan UUD itu dari BPUPKI dan BPKI yang em, menyempurnakannya ya. Jadi sidang hari pertama PPKI Dokuritsu Junbi Inkai itu satu membentuk UUD ya, Undang-Undang Dasar. Makanya kita mengenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memang dibentuknya tahun 45. Yang kedua, keputusan sidang hari ini adalah memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama ya. Jadi ini dipilih bukan dengan cara apa coblosan kayak sekarang, tapi karena pada waktu itu memang negara baru ya, negara baru sekali baru lahir, jadi dipilih. Yang ketiga, Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. Kalau sekarang dibantu menteri-menteri, ya dulu namanya Komite Nasional. Sidang hari kedua, ini mempunyai beberapa keputusan. PPKI membentuk 12 departemen. Kalau sekarang namanya itu kementerian ya, kementerian. Kalau dulu namanya departemen. Menunjuk pejabat departemen. Nah, kalau sekarang mungkin menunjuk menteri gitu ya. Ada menteri kelautan, ada menteri keuangan, ada menteri sosial, ada menteri apa? Banyak ya. Nah, di Indonesia ini menterinya semakin tahun semakin berkembang biasanya, nambah-nambah menteri gitu. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ya. Nah, ini salah satu menteri termuda yang saat ini. Yang berikutnya adalah ini sangat penting anak-anak catat ya.
memutuskan wilayah RI menjadi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Ya, nomor 1 ada Sumatera, dan kamu baca sendiri sampai Kalimantan. Nah, mana provinsi-provinsi yang lain belum terbentuk? Ya, karena belum terbentuk ini karena negara baru ya. Karena negara baru jadi cuma 8 provinsinya. Ini dicatat ya, dicatat dan saya tanyakan di soal-soal PTS. Ini persiapan PTS ya. Ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kemerdekaan bangsa Indonesia masih diragukan oleh bangsa penjajah, di antaranya adalah Inggris dan Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Salah satu pertempuran terberat dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Surabaya. Hal ini pernah dijelaskan dalam tematik sebelumnya ya. Jadi yang melahirkan 10 November itu ya. 10 November jadi diperingati Hari Pahlawan karena ada perjuangan di Surabaya itu ya. Merobek bendera Belanda di hotel apa? Majapahit ya. Bangsa Indonesia juga melakukan diplomasi internasional, diantaranya melalui PBB, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para tokoh perjuangan juga melakukan perundingan dengan negara-negara internasional, diantaranya adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Round Fancy Inter-Indonesia, dan KMP. Ini catat ya, penting ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh tokoh Indonesia dulu. Ya, pertama ada Surabaya ya, ini sudah pernah saya jelaskan, tanggal 19 September, jadi awal. Belanda datang dengan sengaja mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato atau Majapahit. Hal itu membuat geram arek-arek Surabaya. Alhasil, bendera tersebut dirobek di atas hotel dan kembali dikabarkan. Ini dikibarkan ya, dikibarkan dengan bendera merah putih. Ya, jadi itu ya, dulu diceritakan sama Pak Roman. Jadi mereka manjat, nih dua pemuda manjat ke Hotel Yamato. Ada bendera merah putih biru, benderanya Belanda diturunkan, kemudian birunya disobek dan dibuang, kembali dikibarkan hanya merah putih. Kebetulan kok merah putih biru gitu loh ya. Benderanya Belanda itu mirip-mirip bendera kita. Ya, peristiwa ini menjadi cikal bakal dari peristiwa 10 November atau Hari Pahlawan. Bung Tomo lah tokoh yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dengan mengumandangkan pidato pengobar semangat sehingga seluruh rakyat Jawa Timur dengan gagah berani dan berbekal bambu runcing saja ya. Jadi musuh rakyat kita hanya berbekal bambu runcing saja pada waktu itu ya. Ini berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan Belanda yang ada di Surabaya. Berikutnya ada peristiwa di Semarang. Wah, ini cukup tragis ya. Di Semarang ini ada 400 orang tawanan perang. Tawanan perang itu sisa-sisa pasukan dari Jepang yang ketinggalan pulang ya, ketinggalan pulang jadi di Indonesia ditawan. Ditahan. Nah, ini maksudnya oleh pemuda Semarang ini dari pabrik gula Cepiring ini mau dipindahkan ke penjara Bulu. Ya, tawanan perang itu harus disiksa memang ya, tapi nggak tahu ya. Dulu itu kok tega gitu ya. Tapi memang sangat geram sekali mungkin ya orang Indonesia dengan orang Jepang. Nah, di tengah perjalanan mereka ini berhasil kabur ya. Berhasil kabur minta pertolongan dari Batalion Kido. Ini batalionnya dari Jepang. Akhirnya Batalion Kido ini membalas pasukan Jepang, pasukan Semarang ya, pemuda-pemuda Semarang ini datang ke Semarang diserbu, tarung, perang selama 5 hari 5 malam. Nah, korbannya sekitar 990 orang, hampir 1000 jiwa korban meninggal di Semarang ya pada waktu itu. Lanjut ada peristiwa Bandung. Biasanya dikenal dengan Bandung Lautan Api. Ya, peristiwa Bandung Lautan Api ini karena ada pasukan Afne Allied Force Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Jadi ini pasukan dari Netherlands, Belanda, berhasil memukul Jepang tapi datang lagi ke Indonesia. Nah, kan Jepang itu kan dulu mengusir Belanda. Ya. Sekarang Belanda berhasil mengalahkan Jepang. Belanda maksudnya datang lagi ke Indonesia, negara jajahannya dulu. Nah, mengetahui hal itu, rakyat Bandung yang sudah tahu beritanya terlebih dahulu, ini dengan sengaja membumi hanguskan Bandung. Ya, jadi bumi Bandung dengan sengaja dibakar oleh rakyat-rakyat Bandung, sehingga ketika Afne datang, mereka hanya melihat api yang berkobar-kobar di Bandung. Jadi mereka datang dengan sia-sia melihat api, datang dengan kapal melihat api, akhirnya ya mereka kembali mencari tempat pendaratan yang lain. Nah, itulah peristiwa itu
diabadikan dalam sebuah lagu, Halo, Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama beta. Nah, seperti itu lagunya ya kira-kira. Nanti kalian cari sendiri lah ya. Ya, sekarang masuk bab Pancasila. Ya, ini digeratak saja sama Pak Rahman ya. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini menghasilkan rumusan negara, salah satunya adalah rumusan Pancasila oleh beberapa tokoh. Ada satu Muhammad Yamin, dua Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang ketiga dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Kalian catat ini semua dari Muhammad Yamin, Pancasilanya seperti apa, Mr. Supomo Pancasilanya seperti apa, sampai Insinyur Soekarno Pancasilanya seperti apa. Kamu catat ketiga-tiganya ini adalah landasan Pancasila yang sekarang. Jadi dari tiga pendapat ini nanti ini digabungkan jadi Pancasila yang sekarang ini nih ya. Kalian baca sendiri lah ya. Terus stop videonya. Oke. Kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika di kaki Pancasila yang mencengkeram itu. Maaf, Pak Roman tidak bisa menampilkan gambarnya. Ini terburu-buru membuat pembelajarannya karena ada kesibukan di sekolah ya. Ya, jadi ada bayangan saja ya. Jadi Pancasila itu kan ada kaki yang mencengkeram dan ada pita. Di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya sudah tahu ya. Ini pernah saya bahas di kelas 4. Ini diambil dari siapa, atas peristiwa apa, dan siapa nih yang mengarang. Yang mengarang adalah, tulis ya, Empu Tantular. Empu Tantular itu eh, seorang empu yang hidup di zaman Majapahit. Beliau pengarang kitab Suta Soma. Kitab Suta Soma. Beliau itu hidup di zaman Majapahit yang agamanya adalah Buddha dan beliau agamanya Hindu. Si Empu Tantular ini agamanya Hindu. Kemudian di Majapahit ini hidup itu rukun sekali antara Hindu dengan Buddha. Tidak ada namanya peperangan antara Hindu dengan Buddha. Peperangan sudah zaman dulu. Sehingga beliau mempunyai pemikiran Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Ya, semboyan ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan dipakai semboyannya bangsa Indonesia. Ya, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah sudah paham di kelas 4 ya. Sekian, terima kasih. Ini semua dicatat dan ditulis saja. Ditulis saja, tidak usah dilaporkan. Hari ini saya percayakan kepada kalian. Kalau nggak mau mencatat, ya resiko ada di tangan kalian. Hari ini saya mau kalian mengisi form untuk luring yang disebar Pak Roman dan Budita di WA Group. Saya mau kamu mengisi itu semuanya, baik yang diizinkan sekolah maupun tidak diizinkan sekolah. Jadi hari ini tugasnya mengisi form yang hari Minggu kemarin disebar oleh Pak Roman dan Budita. Harus diisi. Semuanya wajib ya. Nanti saya share lagi siapa saja yang sudah mengisi dan siapa saja yang belum mengisi. Itu saja. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya dan persiapan PTS minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.